Halo semuanya, saya Jasmine Aulia Putri Tapiheru dari mahasiswa kedokteran UMSU akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Kita tahu bahwa tubuh manusia mengandung sistem kelistrikan, mulai dari mekanisme otak, jantung, ginjal, paru-paru, sistem pencernaan, sistem hormonal, otot-otot, dan berbagai jaringan lainnya. Semuanya bekerja berdasarkan sistem kelistrikan. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi, proses kerja, dan hal-hal yang mempengaruhi kelistrikan sel. Definisi: ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh disebut dengan biolistrik. Dengan kata lain, biolistrik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup. Kelistrikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan-muatan, ion-ion yang terdapat dalam tubuh dan medan listrik yang dihasilkan oleh ion-ion dan muatan tersebut serta tegangan yang dihasilkan. Tubuh manusia mengandung ion positif, natrium dan kalium, dan ion negatif, yaitu klorin. Tubuh dialiri arus listrik, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Di sini saya akan menampilkan contoh kelistrikan sel pada tubuh, yaitu pada sel syaraf. Sel syaraf adalah satuan struktural terkecil dari sistem saraf. Dan ini adalah gambar dari struktur sel saraf. Adapun penjelasan dari struktur-struktur sel saraf. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus berada di dalam tubuh sel. Nukleus memiliki fungsi sebagai pengatur kegiatan sel, saraf, atau neuron. Yang kedua, badan sel. Badan sel ialah bagian sel saraf yang merupakan tempat menempelnya akson dan dendrit. Fungsi dari badan sel adalah untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke neurit atau akson. Yang ketiga, dendrit. Dendrit merupakan suatu bagian sel saraf yang percabangannya pendek. Tempat impuls saraf masuk ke dalam bagian sel. Fungsi dari dendrit ini adalah untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang keempat, akson atau silinder aksis ini adalah suatu bagian sel saraf berupa serat tunggal, tempat impuls keluar dari sel. Panjang akson mulai dari beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter, tergantung tipe sel saraf tersebut. Akson memiliki peran untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, misalnya otot dan kelenjar. Yang kelima, ada selubung mielin. Selubung mielin adalah suatu lapisan lemak tipis yang meliputi akson dan juga beberapa dendrit. Selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi neurit dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. Sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin, berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung mielin yang berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Fungsi sel saraf yaitu melakukan proses rangsangan yang diberikan oleh tubuh yang berupa sinyal listrik. Proses kerja kelistrikan pada sel saraf
yaitu dimulai ketika dendrit menerima sinyal listrik dari sel saraf lain yang akan mengalir menuju badan sel. Kemudian, badan sel menghantarkan sinyal listrik menuju akson dan berakhir pada terminal akson. Selanjutnya, sinyal listrik akan melewati sinapsis untuk menuju dendrit sel saraf lain. Jika dijelaskan secara lebih rinci, proses kelistrikan sel saraf dimulai saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain. Impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf. Saat muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf, melewati membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Hal-hal yang mempengaruhi kelistrikan sel, yaitu adanya ion-ion elektrolit yang berada di dalam sel, dan perubahan pada ion yang terjadi baik di dalam sel maupun di luar sel.